Coba kamu cek lagi. Oke, Pak. Pak Sigit, pokoknya dijamin kain ini asli. Baru kemarin pulang dari Mekah kita. Ya kan, Bu? Iya Mas Sigit, kita susah payah lo dapat kain itu. Kemarin kita hampir masuk penjara dan tangan kita hampir dipotong sama polisi Arab. Tapi untung kita selamat dan dapat kainnya. Gak usah ragu, Pak. Kain ini asli. Apalagi khasiatnya, Pak. Bisa naikin wibawa, keselamatan, kesehatan. Pokoknya banyak deh, Pak. Coba cek Haris. Bagus Pak, asli. Mas Salman, Mbak Rani, saya percaya kain ini penutup Ka'bah. Dan saya akan bayar langsung 200 juta sesuai perjanjian. Kalau nggak percaya, boleh dihitung lagi. Nggak usah dihitung lagi. Kami percaya kalau sama Mas Sigit. Ya udah, kami permisi dulu ya. Makasih ya Mas Sigit. Mas, makasih ya. Makasih Mas. Makasih ya, makasih ya. Alhamdulillah. Pak Haji Salim, Pak RW, dan para pengurus masjid lainnya. Silakan dibaca laporan keuangan yang sudah saya buat. Saya paham, banyak terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang sudah saya buat dengan kwitansi pembayaran dan material. Jujur, saya akui itu. Saya mohon maaf kepada seluruh pengurus masjid. Belakangan ini, hidup saya nggak pernah tenang. Saya sudah berbohong kepada seluruh pengurus masjid, terutama pada almarhum Haji Mardani. Haji Mardani nggak salah, Pak. Yang salah, saya dan Salman. Salman udah fitnah Haji Mardani karena dia takut ketahuan korupsi. Uang hasil renovasi masjid ini dipakai untuk umroh, Pak. Fitnah, Pak. Itu fitnah. Saya nggak pernah melakukan itu, Pak RW. Lu udah bohongin gua, bro. Lu bilang istri lu sakit kanker stadium 3 apalah. Mana buktinya? Sehat-sehat aja. Nggak. Saya nggak terima, Pak RW. Saya nggak pernah ngomong begitu sama Iwan. Saya nggak pernah minta bantuan Iwan sedikit pun. Apalagi komisi, Pak. Bapak kan tahu, tiap hari saya ada di masjid, Pak. Urusan kerjaan itu urusan Iwan, Ustadz Salim, dan Haji Mardani. Jangan-jangan situ sendiri yang memfitnah Haji Mardani sampai Haji Mardani meninggal, iya kan? Jangan-jangan situ sendiri yang korupsi. Bisa-bisanya nuduh suami saya. Suami saya itu loyal sama Majid, gak mungkin dia korupsi. Situ yang korupsi. Saya bersumpah, Pak. Demi Allah. Salman sudah fitnah Haji Mardani. Gua juga berani sumpahan. Gua baru pulang umrah sama bini gua. Kalau gua bohong, gua pasti kena azab. Sudah. Kalian itu jangan bertengkar di sini. Masalah ini harus diselesaikan dengan hati yang tenang. Kalau situasinya, kondisinya panas seperti ini, masalah ini nggak bakalan kelar. Maaf, kalau saya boleh usul, bagaimana kita membentuk tim investigasi saja, agar kita bisa menemukan bukti-bukti dan juga keterangan yang sebenarnya. Dan kita sebagai warga, kita juga wajib untuk meluruskan nama baiknya almarhum Haji Mardani. Kalau ternyata emang Haji Mardani tidak bersalah, bagaimana? Tukang gali kubur. Diam lu, gak usah ikut campur. Pak Salman, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Il. Nanti akan kita cari bagaimana caranya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian silahkan kembali pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nih Pak, kain ini bisa nyembuhin penyakit. Karena anak saya sakit bertahun-tahun, nggak sembuh juga Pak. Ini kain sangat mujarab, Pak. Khasiatnya, Pak, buat nyembuhin sakit, Bisa kolak juga. bala, buat rezeki, macem-macem, Pak. Semua bisa. Berapa Pak harganya? Ya, karena tinggal satu, Pak. 75 juta, Pak. Mahal amat Pak, nggak boleh kurang Pak. Bisa, Pak. Ini tinggal satu-satunya, Pak. Kemarin ada yang nawar, Pak, 100 juta. Saya nggak kasih, Pak. Ya, karena saya kasihan sama Bapak, anaknya sakit. Ya, buat Bapak aja lah. Udah,
Gak usah kebanyakan mikir. Pak, kalau uang hilang itu bisa dicari. Tapi kalau nyawa anak hilang, mau cari di mana coba? Dulu tuh, Pak. Udah, beli aja. Ya sudah Pak Salman, saya mau ambil. Sebentar ya Pak, saya mau ambil uangnya. Ya, Pak, ya, Pak. 75 juta, Pak. Bangun deh, Adek. Bangun deh. Bu, saya sudah beli kain kiswah Ka'bahnya. Kain ini banyak khasiatnya Bu, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Alhamdulillah. Semoga anak kita cepat sembuh ya Pak. Tapi gimana cara pakainya Pak? Cukup dicelupkan, lalu diminumkan ke pasien Bu. Tapi Pak, anak kita lagi kritis. Gimana kita mau ngasih minum? Dokter aja ngelarang, kita nggak boleh kasih minum Pak. Kata pemilik kain ini, dicelupkan aja Bu, lalu diminumkan. Buruan sana ambil airnya, demi kesembuhan anak kita Bu. Iya Pak ya. Cepat ya Bu. Kita berdoa saja Bu, dengan kain Ka'bah ini, semoga anak kita kelak sembuh ya Bu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, Bu anak kita, panggil dokter Bu. Dokter, dok, tolong anak saya dok. Dok, tolong anak saya dok. Ini harus dipindahkan segera ke ruang isolasi. Pak dokter Pak. Gimana dok? Kami sudah periksa secara teliti mengapa pasien menderita kejang-kejang. Ternyata penyebabnya adalah cairan yang dimasukkan ke dalam mulut pasien. Mungkin itu pengaruh dari debu-debu yang menempel pada kain kiswah yang ibu celupkan dalam air untuk diminumkan kepada pasien. Bapak dan ibu tahu kan kondisi pasien dalam keadaan kritis. Seharusnya bapak dan ibu tidak nekat melakukan tindakan itu. Tapi dok, kata penjual kain itu dok, kain itu bisa nyembuhin semua penyakit dok. Iya Pak Adi, saya tidak menyalahkan keyakinan Pak Adi, tapi kenyataannya kain itu kotor dan mungkin mengandung banyak virus-virus jahat yang masuk dalam tubuh pasien. Selain itu, dalam kondisi kritis, tidak boleh pasien diberi minuman atau makanan secara langsung. Itu bahaya bagi keselamatan pasien. Terus dok, anak saya gimana dok? Maaf Bu, kami tidak bisa berbuat banyak untuk menolong. Kami sudah berusaha keras. Tapi apa daya, urusan umur Tuhan yang menentukan.